Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Mardiana dengan nomor UKG 201500427494. Hari ini saya akan mengadakan UKIN, uji kompetensi kinerja, pada tanggal 30 November 2020. Terima kasih. Dengan nomor peserta seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Bagaimana sehat-sehat di rumah? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, semangat dong anak-anak hebat, anak-anak ibu harus semangat. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Lina ya. Baik. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh siapa yang mau berdoa? Saya, Bu. Ya, boleh. Falguna, silahkan pimpin doanya dulu. Baik, teman-teman. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bagi yang muslim bisa mengikuti saya berdoa, dan yang non-muslim bisa berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku. Terima kasih Falguna sudah memimpin doa. Semoga kita pada hari ini dilancarkan untuk ditambahkan ilmunya. Kemudian kita menjadi anak yang soleh. Baik anak-anak, jangan lupa di rumah anak-anak kan sekarang lagi wabah ya, lagi virus. Anak-anak tetap harus mengikuti protokol kesehatan dengan apa? Pertama, harus menggunakan masker ya. Kemana-mana kita harus gunakan masker. Kenapa? Karena itu untuk kesehatan kita. Kedua, kita harus cuci tangan. Anak-anak di rumah harus sering cuci tangan. Kemudian, anak-anak harus jaga jarak. Ya, jangan berkumpul-kumpul di rumah. Mentang-mentang libur sekolah, anak-anak berkumpul di mana-mana. Kemudian, anak-anak bisa bercampur dengan teman-teman yang lain, tapi kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19 ya. Nah, anak-anak jangan lupa isi absennya dulu yang sudah Ibu sebarkan di Google Form ya. Yang udah disebarkan juga di WA Group, silahkan isi absennya. Sudah diisi absennya? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. Pinter. Bagi yang sudah, Ibu ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, dicek di WA Group, isi absennya, ditulis namanya, nomor absennya berapa, keadaan anak-anak sekarang apa. Misalnya kurang sehat, atau sakit, atau anak-anak dalam keadaan semangat. Ya, harus semangat dong, kan kita mau belajar. Ya. Nah, sebelum belajar, anak-anak masih ingat nggak kita Mars PPK? Kita mari bersama-sama menyanyikan Mars PPK ya, biar lebih semangat. Bareng-bareng ya. Wali Kota Cimahi tanpa PPK ya? Nasional Revolusi Mental Bangkitan generasi bagi manusia pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti, akhlak yang mulia, tua berkarakter Indonesia, religius, hidup nasional.
rasionalis tujuannya. Integritas jadi tujuannya. Mandiri hidup, gotong royong semangatnya, satukan bangsa Indonesia. Ya, terima kasih anak-anak. Semangat sekali ya, anak-anak sudah bernyanyi Mars PPK ya. Jadi kita harus religius ya, religius, gotong royong. Pokoknya kita harus semangat. Mars PPK itu kalian harus tanamkan dalam kehidupan sehari-hari agar anak-anak menjadi akhlak yang baik, pintar, dan berbudi pekerti ya. Nah, anak-anak hari ini masih ingat kan? Pembelajaran yang sebelumnya kita masih tetap di tema 5 yaitu tentang ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran kedua ya. Nah, ada yang masih ingat pelajaran kemarin tentang ekosistem? Ekosistem itu apa sih, Nak? Kemarin masih ingat nggak ekosistem itu apa? Masih Masih. timbal balik hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Iya, jadi pinter banget ya. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya, pinter. Nah, anak-anak, hari ini juga kita masih tetap membahas tentang ekosistem, ya. Di mana kita udah siap belajar nih ya. Hari ini kita udah siap belajar. Kita akan tetap membahas ekosistem, tapi pembelajaran yang kedua. Kalau kemarin kita belajar tentang ekosistemnya itu adalah unsur-unsur ekosistem. Sekarang kita akan belajar tentang rantai makanan. Jadi, untuk pelajaran kali ini, anak-anak harus bisa menyusun rantai makanan. Kemudian, anak-anak bisa menentukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi, ya, yang berhubungan dengan ekosistem tema kita. Kemudian, yang ketiga, anak-anak bisa membuat karangan atau teks non-fiksi yang berhubungan dengan ekosistem. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak harus menguasai 3, ya. Menganalisis rantai makanan, menentukan pokok pikiran, kemudian anak-anak dapat membuat karangan non-fiksi atau teks non-fiksi. Mari kita bersama-sama belajar ya Naya, siap ya? Nah, anak-anak, ada di sini yang sudah sarapan? Udah sarapan semua? Sudah, Bu. Udah. Sarapan dengan apa? Kalau Ibu pengen tahu nih, sarapan dengan apa nih murid-murid Ibu yang hebat? Sarapan apa? Roti, Bu. Ada yang roti. Ada yang apa lagi nih? Sarapan apa hari ini? Nasi sama telur. Wah, sama dengan Ibu dong. Hari ini Ibu juga sarapan telur. Ada yang tahu nggak manfaat telur untuk kita? Nah, kalau kita sarapan, anak-anak, kita akan mendapatkan energi. Coba kalau anak-anak nggak sarapan, pasti kita akan lemes gitu kan. Nanti belajar hari ini kalau nggak sarapan, kita nggak bisa konsentrasi. Nah, di sini kita perhatikan, itu ada nasi goreng ya. Nasi goreng dengan apa? Telur dan dengan telur ceplok kesukaan Sarah nih misalnya. Ada di situ, kalau kita perhatikan ada telur. Nah, telur itu berasal dari mana, Nak? Dari ayam. Ayam berarti berasal dari telur ayam. Nah, ketika kita memakan telur ayam, kita mendapatkan energi ya, dari telur ayam tersebut. Sedangkan ayam, nih, kita makan telur ayam, ya kan? Kita mendapatkan energi. Ayam itu dia mendapatkan energi dari biji-bijian. Biji-bijian didapat dari mana? Dari tumbuhan. Nah, yang akan kita bahas berhubungan seperti itu. Jadi di antara manusia, hewan, dan tumbuhan itu saling berhubungan seperti sarapan kita hari ini. Jadi semuanya saling bermanfaat. Baik, anak-anak, kita lanjut materi selanjutnya ya. Sebelum kita fokus ke materi, Ibu akan putarkan video. Coba amati baik-baik video yang Ibu putarkan, ya. Boleh di-mute dulu anak-anak itunya, sambil kita menyimak videonya, anak-anak boleh di-mute dulu
mikrofonnya biar videonya jelas dan anak-anak bisa menyimak secara utuh ya. Silahkan disimak baik-baik. Kayaknya sebentar lagi nyampe. Itu si ular. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku ingin sarapanku hari ini. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah memperhatikan video ya, video. Nah, tadi juga tadi pagi Ibu sudah membagikan LKPD-nya ya. Ibu sudah membagikan LKPD-nya, kemudian anak-anak dilihat di LKPD-nya apa yang harus anak-anak kerjakan ya. Nah, anak-anak setelah itu coba Ibu tanya, ada yang mau mengungkapkan tidak yang tadi yang sudah kita bahas, yang disimak tadi, maksudnya yang disimak tadi di video itu ada apa? Di situ ada apa? Ada serangga ya? Ada serangga yang dimakan oleh Katak. katak. Kemudian si katak itu dimakan oleh Ular. ular ya. Dimakan oleh ular, kemudian ular itu dimakan oleh siapa tadi pas di video? Oleh elang ya. Oleh elang. Jadi di situ kita bisa tahu ada siklus makan yang dimakan. Nah, seperti halnya sekarang kita akan membahas rantai makanan. Jadi yang tadi yang makan di mana serangga dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh elang, itu adalah proses makan dimakan. Artinya itu adalah rantai makanan ya. Jadi anak-anak tahu nggak rantai makanan? Tahu. Tahu. Rantai makanan itu apa?
Proses Peristiwa makan dan makan dimakan. dimakan dan dimakan dimakan. pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Ya, jadi rantai makanan itu adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, seperti ini ya, Nah ya. Seperti yang anak-anak amati di sini. Ya. Seperti yang anak-anak amati di sini. Di sini ada perjalanan memakan. Nah, di sini coba lihat perhatikan ada padi. Ada padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh katak seperti yang anak-anak amati tadi di video. Kemudian dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, ya. Elang. Nah, di sini kalau anak-anak perlu diketahui, padi ini sebagai apa, Nak? Produsen. Ya, ada yang tahu nggak produsen itu apa? Produksi makanan yang kemudian Makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Iya, pinter. Jadi produsen itu adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan membuat sendiri. makanan seperti Buat makanan. iya, makanan sendiri. Jadi misalnya tumbuhan hijau semuanya bisa membuat makanannya sendiri ya karena dia autotrof ya atau heterotrof ya, dia bisa membuat makanan sendiri ya. Terus anak-anak nanti tumbuhan hijau ini kan mendapatkan energi dari cahaya matahari ya. Dari mendapatkan cahaya matahari. Kemudian kalau tikus dia bertindak sebagai apa kalau tikus? Konsumen tingkat 1. Iya, konsumen tingkat 1. Nah, konsumen itu apa, Nak? Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makanan. Makhluk hidup yang menduduki bagian konsumen adalah manusia dan hewan konsumen dari konsumen 1, 2, dan 3. Iya, pinter. Jadi, konsumen itu adalah makhluk hidup yang memakan hewan lain atau makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain. Di sini ada konsumen 1, ini tikus adalah konsumen 1, kemudian katak adalah konsumen 2, ular konsumen 3, elang konsumen 4, dan yang terakhir adalah pengurai. Pengurai itu bisa mikroba atau jamur ya. Jamur. Ya, jadi unsur dari rantai makanan itu pertama tadi ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, pinter. Lanjut ke selanjutnya. Nah, contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Di sini ada macam-macam ekosistem. Kita lihat kalau di sawah, rantai makanannya seperti apa? Tadi ya, udah dibahas tadi, ada padi, ada tikus, ada ular, ada elang, sama mikroba atau jamur. Ini adalah rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, kalau misalnya tadi kita udah bahas si tikus itu adalah sebagai konsumen 1, ya. Tikus ini menjadi konsumen tingkat 1 karena tikus merupakan hewan omnivora. Tahu nak hewan omnivora itu apa? Pemakan daging dan tumbuhan. Iya, pemakan segala ya. Kemudian di sini tikus juga kalau yang konsumen 1 itu bisa dia herbivora ya. Herbivora itu apa? Dia langsung makan ke produsen. Ya, langsung makan ke produsen. Dia tingkat pertama konsumen 1 itu dia bisa herbivora. Karena di sini yang di sawah adalah tikus, kalau tikus segala, semuanya dimakan. Kalau tikus bisa herbivora, dia bisa karnivora. Karena dua-duanya dimakan, jadi dia tikus termasuk omnivora. Ya, karena dua-duanya dimakan. Tapi ada yang konsumen 1, kebanyakan itu adalah herbivora, langsung makan tumbuhan. Kalau konsumen 2, nah di sini ular itu menjadi konsumen tingkat 2 karena ular merupakan hewan yang memakan konsumen 1. Berarti dia memakan hewan lagi. Berarti dia adalah karnivora ya. Kemudian burung elang. Nah, burung elang itu sebagai konsumen tingkat 3 karena burung elang merupakan hewan karnivora yang mendapatkan energi dengan memakan ular ya. Jadi dia termasuk konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat ini itu bisa mati
ya, mati. Kenapa? Diuraikan oleh jamur atau mikroba. Nah, kelima ini adalah jamur berperan sebagai pengurai yang menguraikan burung elang yang telah mati. Nah, penguraian ini bisa dimanfaatkan oleh kita manusia adalah sebagai kesuburan tanah, ya, sebagai humus. Jadi semuanya saling bermanfaat. Nah, humus ini juga bisa bermanfaat untuk tumbuhan. Jadi balik lagi berputar ya. Jadi siklusnya berputar. Jadi semuanya saling mengalir energinya ya. Saling berhubungan, saling memanfaatkan, saling bermanfaat. Semuanya berhubungan ya. Nah, anak-anak, tadi sudah Ibu share LKPD-nya ya, yang tadi sudah Ibu share LKPD di WA group. Coba di sini ada di LKPD itu ada pertanyaan. Apa peran produsen dalam rantai makanan? Siapa yang mau jawab? Aku, Bu. Ya, boleh. Apa peran produsen dalam rantai makanan, Nak? Makanan kemudian menjadi sumber energi dasar bagi komponen makhluk hidup lainnya. Pinter. Tepuk tangan dulu dong. Ya, lanjut. Yang kedua, apa peran konsumen? Siapa yang mau jawab di LKPD yang nomor 2? Saya, Bu. Iya, boleh Palguna. Peran konsumen adalah sebagai pemakan karena tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Iya, pinter. Pinter Palguna, hebat. Lanjut ke yang ketiga. Apa peran pengurai dalam rantai makanan? Siapa yang mau? Hayo. Saya, Bu. Iya, pinter. Menguraikan sisa hewan dan tumbuhan yang telah mati. Wah, keren. Ya, lanjut. Yang keempat. Apa saja yang dapat mengganggu rantai makanan? Siapa yang mau jawab nih yang ini? Saya, Bu. Wah, hebat-hebat nih murid Ibu. Ayo, Saya, Bu. apa? Boleh, Aktivitas Sania? manusia seperti penebangan hutan dan pembuangan liar. Ya, pinter, bener. Jadi aktivitas hutan atau pemburuan liar itu bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Kalau salah satu unsur dari ekosistem terganggu, maka yang lainnya bisa terganggu. Misalnya kalau tikus mati, ya, tikus mati, maka itu bisa berpengaruh untuk yang lainnya. Oke, anak-anak, lanjut ya. Yang selanjutnya, bagaimana pengaruhnya terhadap ekosistem? Tadi udah ya, jadi berpengaruh sekali karena saling berhubungan. Nah tadi, jadi kalau Ibu jelaskan, tadi kan jawaban anak-anak. Sekarang Ibu akan jelaskan. Jadi maksud dari energi dari rantai makanan ini, aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain dari peristiwa makan dan dimakan pada suatu rantai makanan, ya. Lanjut. Kemudian yang kedua, nah di sini adakah hubungan antara rantai makan dengan aliran energi? Ada, ya. Ada karena pada rantai makanan pasti terjadi peristiwa makan dan dimakan, otomatis saling berhubungan, ya. Jadi di situ ada perpindahan energi berupa zat-zat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup bagi makhluk hidup tersebut. Lanjut. Nah, tadi Ibu tanyakan tentang produsen. Kenapa? Karena produsen merupakan satu-satunya komponen yang mampu produksi makanan sendiri. Ya. Jadi ini dimakan oleh konsumen tingkat 1 agar rantai makanan tetap berjalan. Jadi anak-anak, jawaban anak-anak yang tadi sudah hebat ya. Kalau menurut Ibu udah bagus-bagus. Ibu hanya menjelaskan sedikit saja melengkapi jawaban anak-anak. Iya, ini matinya motor. Ya, mikrofonnya silahkan dimatikan dulu, Nak. Yang keempat, kenapa rantai makanan yang puncak ini disebut sebagai konsumen puncak? Jadi di sini jumlah konsumen 2 akan bertambah banyak karena tidak ada konsumen puncak yang memakan mereka. Jadi kalau salah satunya mati, maka ada beberapa konsumen yang memuncak. Artinya dia semakin banyak. Tapi kalau dia semakin banyak, ada yang semakin punah. Karena kenapa? Karena dia misalnya konsumen yang ke-1 mati, otomatis konsumen 2 dia tidak ada makanan, berpengaruh kepada konsumen 3, berpengaruh kepada konsumen 4. Kenapa? Karena saling berhubungan yang tadi Ibu sebutkan ya. Nah, di sini siapa yang mau membaca? Yang mau baca ini Ibu tunjuk ya, siapa? Sanlia, coba dibaca dulu. Ayo membaca. Rantai makanan merupakan proses makanan memakan rantai makhluk hidup. Pada kambing, rantai makanan bermula dari rumput. Rumput kemudian dimakan oleh kambing. Setelah kambing mati, bangkai kambing kemudian akan diuraikan oleh bakteri
detektivel atau pengulai yang terdapat di alam. Hasil pengulaian kambing akan menghasilkan nutrisi yang akan disimpan oleh tanah. Kemudian akan muncul bibit tanaman atau rumput. Bibit tersebut akan tumbuh dan berkembang menggunakan nutrisi yang terdapat di tanah, yang salah satu sumbernya merupakan hasil pengulaian bangkai kambing. Proses ini kemudian akan berlanjut dari awal. Nah, anak-anak, terima kasih Sanlia, pinter. Ini adalah bentuk dari karangan non-fiksi atau teks non-fiksi. Coba di sini anak-anak cari, kalau kita bahas di sini, menceritakan tentang apa Sanlia ini? Rantai makanan. Iya, rantai makanan kambing. Nah, yang Sanlia sebutkan itu adalah pokok pikiran. Jadi pokok pikiran di teks ini adalah rantai makanan kambing. Ada yang tahu nggak pokok pikiran itu apa? Ya, pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, pikiran pokok disebut juga pikiran utama. Jadi ada nama lain dari pikiran pokok. Bisa disebut pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Nah, yang tadi di cerita ini, di teks ini, menceritakan tentang rantai makanan kambing. Nah, di sini adalah pokok pikiran. Jadi, apa sih yang dibicarakan di teks ini? Apa yang dibicarakan di teks ini itu adalah pokok pikiran, ya. Jadi, pokok pikiran yang di teks ini adalah tentang rantai makanan, ya. Apa? Kalau kita singkatnya, apa yang dibicarakan di teks ini? Tentang rantai makanan kambing. Nah, yang anak-anak sebutkan rantai makanan kambing itu adalah pokok pikiran, ya. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Iya, ya. Apa itu pokok pikiran? Kita sebelumnya sudah bahas ya. Pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf atau gagasan utama, atau disebut juga dengan gagasan pokok. Nah, kita tadi berbicara tentang karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi itu tadi kambing itu adalah fakta atau hayalan, Nak? Fakta. Jadi karangan non-fiksi itu adalah berupa fakta, kenyataan, tidak sesuai hayalan. Kalau misalnya dongeng sejarah itu hayalan atau fakta? Kalau sejarah, misalnya sejarah Tangkuban Perahu, sejarah mesin Kundang. Nah, itu adalah fiksi apa non-fiksi, Nak? Fiksi. Berupa hayalan. Kalau yang tadi kita baca, yang Sanlia baca itu adalah karangan non-fiksi. Kenapa? Karena dia adalah berupa fakta, yaitu tentang kambing, ya. Kenyataan tentang kambing. Kalau yang sejarah-sejarah itu adalah fiksi, ya, hayalan. Jadi itu perbedaan antara karangan non-fiksi dengan karangan fiksi. Nah, tadi ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari teks non-fiksi yang sudah disebutkan. Pertama, dia menggunakan bahasa yang formal, ya. Formal di sini baku, bisa baku. Jadi tidak asal-asal bahasa gaul dituliskan di sana, tidak. Karena karangan non-fiksi ini adalah bahasanya resmi. Yang kedua, ciri yang kedua dari teks non-fiksi ini adalah sifat kata yang digunakan denotatif atau makna sebenarnya, ya. Kemudian tadi apa yang ketiga, Catherine? Ciri-ciri dari teks non-fiksi yang ketiga apa? Dibuat berdasarkan fakta. Iya, pinter ya. Jadi ciri-ciri dari teks non-fiksi itu ada 3. Ada yang bisa mengulang nggak, Sarah? Coba diulang lagi dari ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama apa, sebutin? Menggunakan bahasa yang formal atau resmi. Pinter. Kedua, Sifat kata yang digunakan denotatif atau makna kata sebenarnya. ya. Yang ketiga, Buat berdasarkan fakta. ya, pinter. Nah, anak-anak di LKPD tadi Ibu sudah tugaskan anak-anak untuk membuat karangan non-fiksi. Ya, Ibu udah berikan soalnya sebelumnya tadi pagi anak-anak ditugaskan untuk membuat karangan non-fiksi. Ada yang mau mencoba menyebutkan? Bu. Oh ya, boleh. Siapa nih? Saya, Bu. Ya, boleh. Silakan. Saya adalah serangga. Mau serangga, kambing apa paus atau lumba-lumba tuh? Yang itu mau yang mana? Belalang aja, Bu. Oh iya, boleh belalang. Silakan. Tadi.
Saya adalah serangga herbivora. Saya hidup di renang. Saya adalah belalang. Belalang adalah hewan herbivora. Belalang termasuk herbivora karena suka memakan padi, gandum, rerumputan, dan dedaunan. Oleh karena itu, belalang sering dianggap hama oleh para petani. Habitat belalang biasanya berada di tempat dengan banyak rumput dan tanaman rendah lainnya. Belalang umumnya memiliki sayap, namun sayapnya tidak bisa digunakan untuk terbang. Ukuran belalang betina biasanya lebih besar daripada ukuran belalang jantan. Dalam rantai makanan, belalang berperan sebagai konsumen satu. Contoh rantai makanan pada belalang adalah padi, yang berperan sebagai produsen, lalu padi dimakan oleh belalang, yang berperan sebagai konsumen satu, lalu belalang dimakan oleh tikus, yang berperan sebagai konsumen dua, kemudian tikus dimakan oleh ular, yang berperan sebagai konsumen tiga, dan ketika mati, tubuh ular akan diurai oleh pengurai seperti jamur dan bakteri. Ya, hebat Abi, pinter ya. Jadi itu adalah bentuk karangan non-fiksi berdasarkan kenyataan, bukan hayalan atau bukan dibuat-buat. Jadi berdasarkan fakta tentang belalang. Siapa yang kedua? Yang D, yang kambing. Siapa yang mau buat karangan non-fiksi yang tadi sudah buat nih? Siapa? Ada yang mau coba? Yang kambing? Ayo, ada nggak? Saya, Bu. Oh iya, boleh, pinter. Silahkan, Sarah. Kambing adalah hewan herbivora. Ia pemakan sayur-sayuran. Kambing adalah hewan yang berkembang biak secara melahirkan atau vivipar. Dan juga kambing itu sangat bermanfaat bagi tumbuhan, karena kotorannya bisa dijadikan pupuk yang subur. Ya, pinter. Sarah hebat ya. 100 buat Sarah. Nah, yang ketiga itu adalah paus atau lumba-lumba. Siapa yang mau buat karangan non-fiksinya? Untuk lumba-lumba. Iya, silakan Sanlia. Lumba-lumba adalah mamalia air. Dia hidup di air. Dia berkembang biak dengan cara melahirkan dan bernafas dengan paru-paru. Kan memakan. Tapi unsur dari rantai makanan itu apa, Nak? Ada produsen, ya kan? Yang kedua ada Konsumen. konsumen, pinter. Yang ketiga ada Pengurai. Pinter, anak-anak ibuku. Dan kita tadi belajar apa? Belajar karangan non-fiksi. Ya, karena non-fiksi itu apa tadi, Nak? Iya, pintar. Jadi, adalah tadi ciri-cirinya yang sudah disebutkan oleh Sarah ada 3, ya. Bersifat formal, menggunakan bahasa formal, kemudian kalimatnya sederhana, kemudian berdasarkan fakta. Pinter ya, berdasarkan fakta, maksudnya berdasarkan fakta, pinter. Nah, itu anak-anak yang sudah anak-anak pelajari, ternyata kalau kita perhatikan dari rantai makanan yang sudah kita pelajari, kemudian karangan non-fiksi yang sudah kita pelajari, ternyata ada hikmahnya buat kita. Antara kita dengan makhluk hidup dengan kita, itu ada hubungannya. Antara sesama makhluk hidup dengan sesama makhluk hidup itu ada hubungannya, ada keterikatannya. Jadi saling mengalirkan energi. Kalau kita membutuhkan energi, kita membutuhkan tumbuhan dan hewan, ya. Hewan yang satu dengan hewan yang lain juga saling membutuhkan untuk aliran energi, sumber tenaga mereka. Tumbuhan juga memerlukan energi dari cahaya matahari. Jadi kita patut bersyukur, kita harus menyayangi hewan, kita harus menyayangi tumbuhan karena sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya kan anak-anak? Siapa di sini yang punya tumbuhannya banyak? Hebat, berarti dia menyayangi tumbuhan, ya. Jangan-jangan wah ini cuma tumbuhan nggak hidup. Padahal kalau kita cermati dari pelajaran yang tadi itu sangat bermanfaat, ya. Kemudian harus sayang kepada hewan, ya. Harus sayang kepada hewan karena dari satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Baik anak-anak, jangan lupa diisi evaluasinya, ya.
Diisi evaluasinya, Ibu udah siapkan link Google Form untuk tentang evaluasi pembelajaran hari ini. Silahkan anak-anak isi sesuai dengan waktunya. Ya, jangan lupa diisi nama siswanya sama nomor absen. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada yang bertanyakan tidak? Iya, Bu. Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Untuk berdoa penutupan? Asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.